Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia mengasihi dan bersuka karena kita, Tuhan Allah di tengah kita besar. Tolong aku
lagi nih Kak Kesha nih. Kita beri salam dulu sama adik-adiknya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ada semangat pastinya kakak. Harus dong. Nah akan ada yel-yelnya kak. Ada nih. Nah ayo. Ada semangat adik-adik. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Kurang kakak. Ayo bangkit diri dulu, bangkit diri. Bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi. Sekali lagi Kak Kesha. Semangat, semangat, semangat. Oke deh, tepuk tangannya dong adik-adik. Nah udah berdiri kan. Sekarang kita berdoa. Lipat tangan. Tutup mata. Sebelum kita memulai, kita doa dulu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berikan kami fokus biar kami bisa dengar-dengaran dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini lagunya hari ini Kak. Hari ini harinya Tuhan Kak Kesha. Udah ada kakak tahu ya. Ayo Kak Suraji. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangin kakak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Belum semangat nih kakak, ayo geser-geser lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tangannya ke atas. Ayo. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ulangi lagi kakak. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi. lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam. Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam. lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, lompat kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, lompat kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Pelan-pelan kak, pelan-pelan. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Tepuk tangan dong adik-adik. Oke Kak Kesya, kita harus minta adik-adiknya untuk duduk dulu, Kak. duduk. Udah tadi kita semangat, kita akan duduk dulu adik-adik ya. Udah duduknya? Udah tuh, udah rapi. Sekarang kita doa. Yang akan dibawakan Dibawakan oleh oleh salah satu teman-teman teman kita. kita. Kita satu dalam doa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat Indonesia. Semoga Indonesia cepat pulih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, serta menteri-menterinya Tuhan. Semoga mereka sehat terus dan kuat memimpin Indonesia ya Tuhan agar lebih baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Semoga kami bisa sehat terus dan semakin taat dan setia kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat Oma Susi sekeluarga ya Tuhan. Dan kedua wakil gembala dan bekerja ya Tuhan. Kiranya mereka sehat terus dan ya Tuhan, dan kuat menjalankan perintah Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat corona, semoga corona cepat berakhir agar kami bisa kembali ke gereja bersama-sama lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kan udah memuji, sekarang kita menyembah Tuhan. Ayo angkat tangannya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu Tuhan. dalam rumah-Mu. Inilah hidup Inilah kami. hidupku Hanya di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian demikian hidupku hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana.
undang adik-adik bangkit berdiri. Kita angkat tangan. Kita nyanyikan dengan lembut refnya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, kami mau seperti-Engkau, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan Katakan Tuhan Yesus baik. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau sangat baik. Syararabatakarabash. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami sebentar lagi Tuhan, adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kakak yang bertugas Bapa, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Timi, kok kamu masih marah aja sih? Udah dong. Biarin, aku mau marah-marah terus. Soalnya kamu nyebelin. Udah dong. Aku kan udah minta maaf. Maaf. Kamu tuh udah ngilangin penghapus bentuk Iron Man punyaku. Itu kan penghapus kesayangan aku, Iron Man. Ya maaf. Aku kan gak sengaja, Timi. Gak sengaja. Nggak bisa. Terus itu, kamu inget gak? Waktu itu kamu pernah pinjam buku cerita aku tentang Benji, anjing yang setia. Sampai sekarang belum dipulangin. Kemana bukunya? Ya ampun, Timi. Itu kan kejadian tahun lalu. Iya, kamu kan belum pulangin. Sekarang bukunya kemana? Nggak tahu. Tuh kan kamu emang nyebelin. Kok kamu main hitung-hitungan begitu sih? Aku juga bisa sebutin kesalahan-kesalahan kamu. Apa? Kamu ingat waktu itu
Aku lagi makan es krim kesukaan aku. Kamu jalan, senggol aku. Terus es krimku jatuh, jadi nggak bisa dimakan lagi. Kamu kan tahu aku nggak sengaja itu. Terus ingat gak? Waktu kita lagi makan sama-sama di kantin sekolah. Pas tangan kamu kena saus, kamu malah meper di baju aku. Bajuku jadi kotor. Joli, kamu kan tahu waktu itu aku juga cari tisu, tapi nggak ada. Terus kok malah lapnya ke baju aku? Ih, itu kan udah lama banget. Kok kamu masih inget-inget terus? Masih diomongin terus. Berarti kamu anak pendendam. Bukannya pendendam, tapi aku punya ingatan yang bagus. Oh gitu ya. Kamu mau main banyak-banyakan salah sama aku. Mana coba ambil kertas. Mana kertas? Kita catat siapa di antara kita yang lebih banyak salahnya. Hei, Joli, Timmy, ada apa nih? Itu kau Ursula, Timmy masih aja marah sama aku, nggak mau maafin aku. Joli tuh kak, masa dia sebut-sebut terus kesalahan aku yang dulu-dulu? Diomongin lagi. Aku jadi sakit kepala nih kak. Aku kan baru aja sembuh dari sakit. Tunggu, kamu sakit kan kemarin? Itu kayaknya Tuhan lagi menghukum kamu. Karena kamu banyak bikin salah tuh sama aku. Joli, kok ngomongnya seperti itu? Gak baik ah. Itu namanya kamu menghakimi. Sudah berprasangka buruk sama orang lain. Tapi kak, stop dulu marah-marahnya ya. Lebih baik kita dengerin dulu nih cerita firman Tuhan hari ini. Yesus dan wanita berdosa. Cerita ini diambil dari kitab Yohanes pasal ke-7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat yang ke-11. Suatu hari Yesus berada di bait Allah. Ia duduk dan mengajar di situ pagi-pagi. Lalu datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat salah. Mereka membawa perempuan itu ke tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Perempuan ini kedapatan sedang berbuat tidak benar. Hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang seperti itu dengan batu. Yesus, bagaimana menurutmu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus. Mereka mencari-cari kesalahan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika orang-orang itu terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, boleh menjadi yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Setelah mendengar perkataan Yesus, mereka tidak jadi melemparkan batu. Lalu satu persatu meninggalkan perempuan itu. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum kamu?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Adik-adik, kakak yakin Tuhan Yesus pasti merasa sedih ketika perempuan ini melakukan dosa. Tetapi ketika begitu banyak orang datang untuk
menghakimi, untuk menghukum perempuan ini, untuk sambit batu ke perempuan ini, Tuhan Yesus malah bilang apa? Bagi kamu yang tidak punya dosa, boleh lempar batu duluan. Tuhan Yesus seakan-akan mau bilang, stop. Sebelum kamu menghakimi orang, sebelum kamu menghukum orang, mungkin orang itu melakukan kesalahan, mungkin orang itu melakukan salah sama kamu. Tapi stop. Sebelum kamu menghakimin, sebelum kamu marah-marahin, coba kamu lihat dulu ke diri kamu sendiri. Apakah kamu gak pernah melakukan kesalahan? Apakah kamu sendiri gak pernah berbuat dosa? Dengerin ya, Tuhan Yesus itu gak pernah membuat dosa loh. Tuhan Yesus itu gak berdosa. Kalau dia mau, dia bisa lempar batu ke perempuan ini. Tetapi apa? Tuhan Yesus gak melakukan itu. Tuhan Yesus mengampuni. Perempuan ini sudah buat salah, tapi dikasihi sama Tuhan Yesus. Tuhan gak tunjuk-tunjuk perempuan ini. Tuhan gak tunjuk-tunjuk dosanya. Tuhan gak menghukum perempuan ini. Tuhan mengampuni perempuan ini. Adik-adik, perempuan ini itu seperti kita. Kita udah melakukan banyak kesalahan. Tetapi Tuhan gak pernah ungkit-ungkit dosa kamu. Waktu kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, waktu kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan gak menghukum kamu. Kita salah, tapi kita dikasihin sama Tuhan. Nih kakak punya contoh. Lihat. Ini kayak hati kamu yang penuh dengan dosa. Tapi ketika kamu minta ampun sama Tuhan, Tuhan hapus dosanya. Lihat. Ketika kita minta ampun sama Tuhan Yesus hapuskan dosa kita. Tuhan Yesus gak ungkit-ungkit lagi kesalahan kita. Dosa kita diampunin sama Tuhan. Adik-adik, dosa kita sudah diampunin. Pengampunan dari Tuhan membuat kita mampu untuk mengampuni orang yang lain. Ketika ada orang berbuat salah sama kamu, jangan cepet-cepet langsung ngomelin, jangan cepet-cepet menghakimin, jangan cepet-cepet menghukum. Mata kita jangan cepet-cepet ngeliatin dosanya dia terus. Kita sendiri, coba dengan kerendahan hati, coba kita lihat, apakah kita gak pernah buat salah juga? Kalau ada yang salah sama kamu, kamu boleh kok tegur. Kamu boleh kok nasihatin. Tadi lihat kan, Tuhan Yesus juga menasehatin perempuan itu. Tapi dengan kasih, bukan ketika kamu negornya dengan marah-marah. Nggak kayak gitu, tapi dengan kasih ya. Jadi sekarang, lepaskan batu di tanganmu itu. Lepaskan pengampunan atas orang yang salah sama kamu. Mata kamu jangan dipakai untuk melihat kesalahan orang melulu. Tangan kamu jangan dipakai untuk nunjuk-nunjuk kesalahan orang terus. Jangan ungkit-ungkit kesalahan orang terus. Oke? Nah, gimana? Jadi, Timi, masih mau dicatat nggak nih? Banyak-banyakan mana salahnya kalian berdua? Mau nggak? Masih mau dicatat? Enggak deh Kak, aku malu. Joli? Aku malu Kak, ternyata dosa aku juga banyak. Aku minta maaf deh, Timi. Maafin aku ya, aku juga salah. Aku juga minta maaf ya Joli, aku juga salah. Nah, udah ya. Jangan saling berantem lagi ya. Kita saling memaafkan ya. Jangan ungkit-ungkit kesalahan yang dulu-dulu lagi ya. Oke?
Oke, Kak. Nah, kita baca deh, coba lihat nih. Di kitab Lukas pasal ke-6 ayat 37 dikatakan begini. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah ya, gitu kan enak ya. Nggak saling marah-marahan ya. Lebih enak saling mengampuni ya. Oke, yuk. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami belajar untuk gak cepat-cepat marah-marah. Hari ini kami belajar untuk gak cepat-cepat menghukum atau menghakimi orang lain. Kami belajar untuk gak cepat-cepat nunjuk-nunjuk kesalahan orang. Hari ini Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mau melihat diri kami sendiri. Kami sudah diampunin sama Tuhan Yesus. Dosa kami sudah dimaafin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini berikan kami kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan pengampunan atas orang yang salah sama kami. Kami mau belajar untuk enggak cepat menghakimi, enggak cepat marah-marah sama orang. Karena kami sudah lebih dulu diampunin sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami buka hati untuk Tuhan Yesus masuk dalam hati kami, memberikan kasih dan pengampunan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Citra mau membuat kreativitas tentang orang berdosa yang diampuni. Oke? Kita butuhkan adalah gunting, penggaris, lem, double tape, spidol, boleh warna apa aja. Pertama, kita membutuhkan juga kertas. Kertasnya ini kita buat seperti ini adik-adik. Lalu kita gambar sesuai dengan tangan kita. Berikutnya juga yang sebelahnya seperti itu, sama. Oke. Nah, Kak Citra akan menggunting. Nah, ini yang sudah selesai. Selesai seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat kotak-kotak. Kita akan membuat kotak-kotak ya adik-adik. Setelah jadi seperti ini, kita buat seperti ini. Hurufnya F O R G I V E N E S S. Forgiveness. Oke, forgiveness tentang pengampunan. Ketika Tuhan Yesus melihat seorang wanita yang berdosa, Tuhan Yesus mau mengampuni. Sama seperti kita juga harus mengampuni sesama. Setelah itu ini kita gunting ya adik-adik.
Nah, seperti ini. Tara. Jadi, setelah itu, nah, kita siapkan ayat hafalan. Di sini Kak Citra sudah menyiapkan ayat hafalan yang dibuat seperti ini. Ayat hafalannya ada di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Nah, ini kita akan tempel, tapi sebelumnya ini kita mau lipat seperti ini ya. Ke depan, ke belakang, terus ke depan, terus ke belakang, terus sampai selesai adik-adik. Nah, sehingga membuat seperti ini. Nah, bagian belakangnya kita akan tempelkan seperti ini. Oke. Kita pakai lem uhu. Oke. Nah, seperti ini. Ups, tempel. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, kita membuatnya seperti ini. Sebentar. Ups. Ups. Nah, ini nanti kita tempel di belakangnya. Jadi deh, mengampuni. Oke, siapa yang mau mengampuni di sini? Semua pasti mau mengampuni. Lukas 6 ayat 37, forgiveness, pengampunan. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye.